Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena penjagaan-Mu yang menopang hidup kami. Dan Engkau mengenyangkan kami, Engkau memelihara hidup kami, Engkau mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar Engkau berfirman, berbicara kepada kami lewat lidah mulut bibir hamba-Mu ini. Demikian juga Tuhan beserta dengan kelas nursery dan youth, dengan para pembimbing mereka, biar kami sama-sama akan diberkati dan membawa berkat rohani yang bisa kami jadikan pedoman, cermin untuk kami hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami naikkan doa ini, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, selamat datang, selamat berbakti. At least ada dua keluarga keluar kota, Purwanko dan Bororing. Tapi seberapa pun yang hadir, firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini yang untuk kita. Bagi mereka yang tidak datang, bisa lihat YouTube, bisa lihat website REC. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini Prapaskah. Menjelang Paskah, mari kita akan fokus kepada Tuhan. Oleh karena ketika saya dan saudara memasuki suasana Paskah, kita diarahkan fokus kita kepada salib Kristus, Sang Juru Selamat, penebus dosa kita umat manusia. Ya, seberapapun persiapan hati dan pikiran kita atau kita as a church, kita akan mengadakan morning service di Silverwood Lab, Silverwood Lab. Dan hari Jumat sebelumnya kita akan ada di dalam ruangan ini. Kita akan mengadakan Lord's Supper, kita akan mengadakan Good Friday Service. Nah, jemaat yang berbahagia, sehubungan dengan Prapaskah dan fokus kita kepada Sang Juru Selamat, berapa kali engkau dan saya merayakan Easter? Berapa puluh tahun saudara dan saya sudah menjadi pengikut Kristus. Nah, ketika kita menghadapi Paskah, bagaimana kita check and recheck akan spiritual kita, akan iman kita. Kalau saya tetapkan tema hari ini, iman yang bertumbuh, yaitu sehubungan dengan Paskah yang akan datang. Coba saudara dan saya boleh, ini saya kasih clue ini, saya kasih summarize khotbah ini arahnya kemana. Artinya ketika saya dan saudara memiliki rasa khawatir semakin berlebihan, praise the Lord, lagu sebelum khotbah exactly right dan persis sekali dengan apa yang kita akan bahas hari ini. Ketika Tuhan katakan, jangan kau khawatir, perhatikan burung-burung di udara, perhatikan bunga bakung. Mereka tidak meminta, mereka tidak menuai, mereka tidak menabur, tetapi tidak ada satupun yang Tuhan biarkan jatuh, karena Sang Pencipta memeliharanya. Perhatikan bunga bakung, dia nggak meminta, tetapi warna-warni lebih indah daripada pakaian Salomo, kata firman Tuhan. Siapa yang mendadarinya kalau bukan Sang Pencipta? Hari ini saya ingin mengajak kita REC Family menjelang Paskah 2021. Mari kita akan check and recheck bagaimana iman kita, apakah semakin bertumbuh. Nah, salah satu simptomnya, salah satu cirinya, kalau iman kita bertumbuh, kita akan memiliki rasa khawatir yang semakin berkurang. Dengar sekali lagi baik-baik, saya nggak katakan engkau tidak akan pernah khawatir. Me suka khawatir, tetapi
Anda orang yang memiliki iman yang semakin bertumbuh, rasa khawatirnya semakin berkurang. Sebaliknya, keyakinannya kepada Sang Juru Selamat yang terpaku di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, 3 hari kemudian bangkit dari antara orang mati. Dia yang menebus dosa kita. Dia yang sekarang sedang menyediakan tempat buat kita. Pasti and pasti. Itu pengharapan yang memotivasi kita untuk kita hidup melayani selama kita ada di dalam dunia ini. Karena garansi yang pasti di dalam Yesus. Pengharapan yang so pasti itulah yang mendorong saya dan saudara tetap tersenyum, tetap melayani Tuhan. Oleh karena Sang Juru Selamat itulah yang membuat kita semakin setia, semakin rajin, semakin mau dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi rasa khawatirnya harus makin kurang, tetapi iman kepercayaannya kepada Sang Juru Selamat harus semakin bertumbuh. Amin. Ini summarize dari khotbah saya. Tapi mari kita akan lihat bersama-sama, saudara, kalau kembali tadi kita perhatikan akan pembacaan Injil Matius. Yesus sendiri berkata, pandang burung-burung di udara, pandang bunga-bunga bakung di padang. Nah saudara, itu bicara kalau lihat saudara perikopnya itu paragrafnya hal kekhawatiran. Saudara dan saya sekarang sedang ada berdomisili di Amerika Serikat, di state California, dekat dengan Hollywood. Tetapi bagaimana rasa kekhawatiran kita? Saya percaya itu sesuatu yang masih tetap kita rasakan, bukan? As a pastor, as an elder, deacon, as a teacher, semua Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama sekarang tinggal di Amerika Serikat ini. Tapi rasanya khawatir itu tetap menjadi sesuatu hal yang tetap ada. Entah dimanapun saudara dan saya berada. Kita yang sekarang sedang berada di belahan bumi Indonesia, kita ada di benua Amerika ini, saya percaya khawatir tetap menyerang kita. Yang namanya kekhawatiran tidak akan pernah pandang bulu. Muda, tua, kekhawatiran tidak akan pernah memandang status sosial. Kagak pernah dia pikir, dia nggak peduli, nggak pandang bulu. Jadi saudara dan saya, mari kita jujur. Apakah sadar atau tidak, banyak di antara kita saat ini sedang khawatir. Kenapa saya katakan sadar atau tidak? Mudah-mudahan tidak sadar kalau saudara khawatir. Kalau kita tidak sadar khawatir, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menyadarkan kita. Itu maksudnya. Tapi kalau kita sadar khawatir, udah tahu khawatir, terus aja dinikmati. Tapi kalau saudara dan saya, sometimes Pak Pendeta, di bawah alam sadar saya khawatir. Nah, saat itulah kita minta pertolongan Roh Kudus, tolong please help me untuk menyadari kalau saya ini sedang khawatir. Walaupun saudara kita udah dapat 2 suntikan dari pemerintah, suntikan stimulus, suntikan vaksin, tapi masih tetap yang namanya khawatir. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan hari ini bisa mendorong saya dan saudara, di mana Yesus di dalam perikop ini dia memberikan perumpamaan antara kita manusia, burung-burung di udara, dan bunga bakung. Saya menikmati akan rumah yang saat ini kita tinggal lebih hobi dibanding dengan rumah-rumah yang terdahulu. Jadi saya suka nongkrong, memperhatikan burung-burung pada nangkring di daun-daunan, di pohon-pohonan.
lalu warna-warni bunga di backyard. Sungguh betul apa kata Alkitab. Burung di udara, mereka tidak menuai, mereka tidak menabur, tidak pernah merasa khawatir. Kenapa? Karena dia tahu Sang Penciptanya akan selalu memelihara dan akan menolong. Sementara kita manusia terus menerus itu yang namanya khawatir terus, khawatir melulu. Nah, oleh sebab itu saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini? Coba kita kembali melihat supaya firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Kita lihat Matius tadi, Matius pasal yang ke-6. Kalau Victor bisa tayangkan, ya, Matius pasal yang ke-6 tadi pembacaan firman Tuhan kita, mulai ayat yang ke-25. Ya, saya bacakan kembali buat Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kamu hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tidak tumbuh, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, sampai di situ ayat yang terkenal, ayat yang ke-33. Seek ye first. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara, perumpamaan Yesus ajaran Yesus lewat perumpamaan ini itu untuk menyadarkan kita semua bahwa apa yang saudara dan saya perlukan dalam hidup ini tentu akan Tuhan cukupi, akan Tuhan penuhi. Dia akan memenuhi segala kebutuhanmu. Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. He will supply apa yang engkau perlukan dan butuhkan. Tetapi tidak dapat kita pungkiri, yang namanya rasa khawatir itu berkecamuk, menggerogoti, membuat hari demi hari yang kita lalui penuh dengan ketegangan urat atau syaraf otot kita, dan akhirnya akan mempengaruhi buat kesehatan kita. Hari ini saya mendengar dari Pastor Ardi Wiryaminata di YouTube-nya.
Begitu saya dengar, ini cocok banget, dia bicara tentang kekhawatiran. Saya copy lah sedikit. Apa yang dia katakan? Kekhawatiran tidak bisa mengubah penderitaan atau ancaman kita esok hari. Kekhawatiran dapat mengosongkan, mematahkan semangat kita hari ini. Jadi nggak ada benefitnya kita keep worry itu. Nggak ada benefitnya kita keep yang namanya rasa khawatir itu. Dan kalau kita keep itu rasa khawatir, nggak memudahkan dan menghilangkan rintangan, hambatan, kesusahan di hari esok. Malah kekhawatiran yang kita keep dapat membuat hati kita akhirnya kosong, nggak ada semangat untuk kita menikmati kehidupan hari ini. Karena itu apa kata Alkitab? Hati yang gembira adalah obat. Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita buat hati kita tetap gembira, karena itu obat yang manjur. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara gimana caranya berusaha sekeras-kerasnya supaya membuat hati kita tetap gembira, tetap sukacita, karena itu merupakan obat yang manjur sehingga kita tetap sehat dan tetap gembira. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setiap hari kita harus mengakui ini miliknya Tuhan. Hidup kita ada dalam genggamannya. Saudara masih ingat nggak? Kalau zaman dulu, ini kita kayaknya seumur semua. Ya bayangnya, kita seumur semua. Ingat nggak? Ada tangan terbuka, itu biasanya suka ditaruh di depan Alkitab. Terus di tengahnya itu kotak untuk foto kita. Ya kan, stiker zaman dulu. Waduh, kayaknya rasanya aman banget saudara kalau saya ngelihat tangan Tuhan Yesus, bukan tangan Tuhan, ya pokoknya stiker tangan itu, lalu fotonya, foto kita sendiri. Saudara yang mengikuti IG saya, ada foto saya sejak tahun 35 tahun yang lalu. Sama kan sampai sekarang, seperti itu kan. Jadi ditaruh di situ, wah kayaknya kita nyaman, kayaknya kita tenang. Hidupmu dan hidupku, hari lepas hari, ada dalam genggaman Tuhan. Harus kita sadari, setiap kehidupan kita hari lepas hari, itu miliknya Tuhan. Dia punya kuasa penuh atas hidup kita. Oke, kita jaga badan kita tetap prima. Oke, setiap vitamin dari A sampai Z kita minum supaya kita tetap sehat. Nge-gym. Tapi, Allah punya kuasa sepenuhnya. Oleh sebab itu, setiap engkau bangun tidur, begitu melek dan sadar, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita ada di hari ini. Dan itu miliknya Tuhan. Bukan karena saudara bisa-bisanya menjaga kesehatan dengan begitu ketat, diet ketat. Saudara mungkin, wah ternyata kayaknya sekarang kurusan, kayaknya stres. Bukan stres, diet kuat. Tadinya 36, sekarang 34 lagi, balik lagi ke 34. Tapi kembali, saya disadarkan dan saya ingin sampaikan kepada saudara, setiap hari yang kau lewati dan lalui itu adalah miliknya Tuhan, dan kita ada dalam genggamannya. Jadi saudara, gak ada alasan buat saya dan saudara untuk khawatir, karena semuanya ada dalam genggaman Tuhan, ada dalam otoritasnya Tuhan. Nggak ada cara lain, hanya kita bersyukur. Hari ini kesusahannya sendiri, hari ini ada kesenangannya sendiri. Memang kita expect kalau hari ini penuh dengan kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan izinkan semuanya happy, eng semua. Besok juga pengennya seperti itu. Tapi ya, firman Tuhan sudah katakan kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Besok ada yang lain lagi. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan,
Mari kita bersyukur oleh karena kita boleh merasakan kasih-Nya yang membuat kita tenang. Mari kita bersyukur karena setiap hari ketika kita mensyukuri atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan, tentunya Tuhan juga akan memelihara hidup kita hari tersebut. Saudara dan kita semua yang bekerja, begitu kita meninggalkan rumah kita, say hi, kiss bye kepada istri kita. Kalau anak-anak sudah ready dan bangun juga, mereka memperhatikan kita berdoa, kita bersyukuri atas pertolongan Tuhan, dan sampai sore nanti Tuhan kembali kumpulkan kita. Walaupun itu kayaknya rutin, tapi kalau engkau lakukan penuh dengan ucapan syukur pagi hari, itu akan jadi modal buat kita. Apa yang akan terjadi di tempat pekerjaan kita nggak tahu. Tetapi kita ingat, kita sudah berdoa, kita sudah didoakan oleh spouse kita bisa saling menguatkan. Sehingga kalau ada letupan-letupan di tempat kerja kita, dengan begitu gentarnya kita, karena Tuhan sudah kasih modal sebelumnya, ya, didoakan, diberkati. Nah, saya berharap semua teman-teman yang ada hari ini, kita selalu sadar, bersamamu Tuhan aku tenang, bersamamu aku tenang, bersamamu ku bahagia, bersamamu ada damai. Apa katanya? Walaupun di tengah badai. Kenapa? Karena kau angkatku lebih tinggi bagai Raja Wali. Bersama Tuhan kita sungguh mendapatkan kekuatan, karena dengan kekuatan sayapnya Dia menopang kita ketika kita harus melintasi badai hidup ini. Saudara percaya, hidup kita bersama dengan Tuhan, air mata diubah jadi permata. Amin. Sekali lagi saya katakan, kalau engkau dan saya hidup bersama dengan Tuhan, air mata Tuhan bisa ubah jadi permata. Oleh sebab itu, yuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Walaupun kita bersusah payah hidup di dunia ini, walaupun penderitaan, hambatan, rintangan selalu kita hadapi, tapi kalau hidup bersama dengan Tuhan, air mata Tuhan bisa ubah jadi permata. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, REC Family, apa sih yang menjadi kekhawatiranmu saat ini? Khawatir gak bisa bayar bil karena perekonomian kita sebagai keluarga pas-pasan? Atau saudara masih tetap khawatir karena belum dapat legal status? Just a paper. Apakah engkau khawatir karena masa depan makin suram? Dengan kejadian saya kemarin hampir seharian ke supermarket Asia. Lalu ada yang ngepost, hati-hati ke 99 Market San Gabriel. Di parking lot tiba-tiba orang diserang. Jadi sementara istri saya ke dalam, mata saya pelangap, karena jadi serangannya kan yang Asian Market. Dunia nggak usah panik, nggak usah kaget. Dunia itu makin berubah. Berubahnya bukan jadi makin baik, berubahnya makin jahat. Ingat ketika Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, dunia saat itu mulai berubah. Nah, makin kesini makin berubah. Don't be panic, don't be surprised. Karena Alkitab sudah kasih tahu, dunia makin tua. Nah, oleh sebab itu, as a pastor, saya ingin mengajak teman-teman semua, apa yang kau sedang khawatirkan? Oh, anak-anakku sudah mulai dewasa. So what? Pengen kecil terus? Harusnya kita berbahagia kalau anak-anak kita makin dewasa. Kita nggak tahu, hanya kita yang tahu dengan Tuhan apa yang sedang menjadi kekhawatiran buat kita akhir-akhir ini. Yang perlu kita khawatirkan yaitu ketika saya dan saudara imannya
makin berkurang. Kepercayaan kita makin menipis. Kayaknya makin ragu. Apakah benar Tuhan mendengar doa kita? Apakah benar Tuhan tahu akan keberadaan kita? Kayaknya kok semuanya kok gitu aja, nggak ada perubahan. Saya semakin setia melayani Tuhan, saya semakin dekat sama Tuhan. Tapi kayaknya kok masalah yang sedang saya hadapi, anak-anak yang memiliki pergumulan, kayaknya nggak ada perubahan. Hati-hati. Tuhan kita bukan Tuhan yang budak. Dia selalu menyendengkan telinganya untuk mendengar doa-doa kita, pergumulan kita. Nah, harapan dan doa saya biar lewat firman Tuhan hari ini dengan mengacu kepada perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam Matius pasal 6, 25 sampai 31 ini. Biarlah ini akan mendorong saya dan saudara as a RBC family untuk memiliki iman yang semakin bertumbuh, yaitu dengan tidak mengalami kekhawatiran yang secara terus-menerus. Kalau sekali-kali khawatir, it's normal as a human being, masih hidup bumi ini. Tetapi yang saya ingin sampaikan, bukti kalau imanmu semakin progres, imanmu semakin bertumbuh, engkau tidak mengalami kekhawatiran yang secara terus-menerus akan makanan, kebutuhan kita, pakaian hari lepas hari. Tuhan akan mencukupi apa yang engkau butuhkan. Memang ketika Tuhan Yesus sampaikan ajaran ini di Palestina, itu beda sekali situasinya dengan kita zaman sekarang ini. Ya, bicara tentang keadaan ekonomi yang berkecukupan, masalah makanan dan pakaian. Karena saat itu bangsa itu lagi dijajah oleh Romawi. Jadi dalam kehidupan yang serba beda dengan kita. Walaupun kita keringat, capek, lelah, kita bekerja, sementara mungkin orang-orang di belahan bumi, teman-teman kita, family kita, karena melihat status Facebook kita, wah enak ya di sana. Mungkin mereka berpikir kita tinggal metikin itu pohon dolar kan, atau orang pada buang dolar, kita hanya mengutin. Mereka nggak tahu kita bekerja. Saya pernah kerja di Carmex dengan salah satu chief leader juga waktu di Atlanta. Kita di Taylor itu udah posisinya itu kerjanya udah kayak itu serdadu perang di Irak, saudara. Sampai saya, mereka nggak tahu kita kerjanya kayak tentara di Irak, ngolong, wah, keringat. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa kesusahan demi kesusahan yang kita alami hari lepas hari, Tuhan akan perhitungkan. Kalau kita tetap menjaga hati kita selalu bersyukur, menjaga hati kita tetap bergembira, karena Alkitab nggak bohong. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, sehingga kita tetap sehat, sehingga kita tetap bersemangat untuk menikmati kehidupan kita di muka bumi ini. Dan kita aminkan kalau Tuhan katakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang engkau makan, apa yang engkau akan minum dan engkau akan pakai. Perhatikan burung-burung di langit, perhatikan bunga padang, bunga bakung di ladang. Mereka tidak khawatir, karena Bapa yang di surga memelihara mereka. Terlebih lagi kamu, kata firman Tuhan, Bapamu di surga akan memenuhi segala kebutuhanmu. Di dalam menjelang Paskah ini, seperti special note from me, buktikan iman kita progress, yaitu dengan tidak memiliki rasa khawatir masalah makan, minum, pakaian yang secara terus menerus. Kita pernah tinggal di Indonesia kan?
Saya pernah melayani di Indonesia. Kalau bilang nggak ada duit, betul-betul nggak ada duit. Dan kalau nggak ada duit, nggak bisa beli makanan. Tapi kalau di sini kalau kita bilang nggak punya duit, ada banyak keran bisa terbuka. Ada istilahnya kartu penyelamat. Ya, dari apa aja bisa kita gesek, bisa memenuhi kebutuhan perut kita. Tapi kalau di Indonesia, orang bilang nggak punya duit, betul nggak punya apa-apa. Kenapa saya angkat perkara ini? Supaya kita tetap bersyukur. Nggak usah lihat terlalu atas. Lihat orang-orang yang di bawah kita, bukan mensyukuri mereka, tapi dengan melihat orang yang lebih susah dari kita, itu membuat hati kita, saya bersyukur Tuhan, karena Engkau memelihara hidupku. Engkau menyediakan apa yang menjadi kebutuhanku. Mari kita cari kerajaan Allah, ayat yang ke-33, yang berarti kita upayakan yang namanya keadilan, damai sejahtera, kebenaran Allah di dalam dunia ini. Gak bisa kita compare, gak ada Allah kita gak ada saingannya. The only one, the best one. Kebenarannya, kebenaran Dia yang absolutely true. Gak ada kebenaran yang lain. Dia Allah yang justice, Allah yang adil. Gak ada yang adil seperti Dia. Hanya Dia yang adil. Jadi kalau kita semakin mendekat kepada Dia, kita akan dibuat menjadi pengikutnya yang adil, pengikutnya yang penuh dengan damai sejahtera, pengikutnya yang sungguh-sungguh boleh menikmati akan kasih-Nya, dan akhirnya kita bisa menjadi berkat buat semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini kembali akan menolong saya dan saudara untuk mempersiapkan spiritual kita menjelang Paskah 2021 di dalam situasi yang berlainan. Ya, hari Jumat, saya ingat itu Good Friday pertama saya melayani di sini, kita adakan di kelas, ya, dengan meja. Tapi hari ini 2021 kita akan mengadakan special service Good Friday di dalam gereja. Dan minggu paginya kita di pom. Ya, dengan pengumuman ini biarlah saudara mempersiapkan more special lagi, karena Tuhan sudah kasih yang spesial buat kita. Tubuhnya, darahnya, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.